Merdeka! Selamat pagi adik-adik yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kita. Sepanjang minggu ini Tuhan sudah menjaga, melindungi dan memelihara kita dalam segala aktivitas yang telah kita lakukan di rumah kita masing-masing, dan dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Sorak-Sorak Bergembira. Oke adik-adik, pada pagi hari ini kita akan masuk dalam ibadah sekolah minggu. Pada pagi hari ini kita akan menyanyikan satu pujian penyembahan yang mengatakan, Bapa aku datang kepadamu. Bapa di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami datang kepada Tuhan mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu ini Engkau sudah menjaga dan melindungi kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan memulaikan ibadah sekolah minggu online. Pagi hari ini kami menyerahkan setiap kami mengambil bagian. Biarlah kami yang mengambil bagian bisa menjadi berkat bagi adik-adik yang ada di rumah. Bapa di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami menyerahkan ibadah sekolah minggu online hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah jadi menurut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan yang ada di rumah, pada pagi hari ini kakak mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu pujian yang memakai gerakan yang berjudul Saya Bukan Pasukan Berjalan. Saya tidak menikmati
mari kita bersama-sama belajar satu pujian yang berjudul Dosa yang akan dipandu oleh Kak Tata dan Kanisa. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan satu pujian penyembahan yang mengatakan firman-Mu pelita bagi kaki. Anak-anak semua, sebelum Bapak Kapten bercerita, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu pagi hari ini. Betapa Tuhan baik bagi kami semua. Kami boleh ada, kami hidup di hari yang ke-16 di bulan Agustus tahun 2020. Kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan berkati dan tuntun kami semua, sehingga kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan mau bagi kami semua anak-anak. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, mari kita membaca Alkitab di dalam Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-36. Mari kita semua membaca firman Tuhan ini dengan judul Kebenaran yang Memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka,
kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, di awal ibadah kita sudah mendengarkan lagu kemerdekaan Indonesia, sehingga renungan atau pelajaran kita hari ini dengan judul Anak-anak Merdeka. Sebelum Kapten menguraikan firman Tuhan, mari kita saksikan satu wawancara dengan teman kita. Nelson, cita-citamu mau menjadi apa? Cita-cita saya ingin menjadi tentara. Wah, luar biasa. Nah, kalau cita-citanya Nelson ingin jadi tentara, pertanyaannya, apa yang akan Nelson lakukan untuk mencapai cita-cita itu? Rajin belajar, berdoa, berserah kepada Tuhan Yesus, luar biasa. Nah, Tuhan memberkati Nelson untuk mencapai cita-citanya. Amin. Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, besok hari tanggal 17 Agustus bangsa Indonesia akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun. Nah, itu berarti 75 tahun yang lalu ada perjuangan yang dilakukan oleh para pahlawan yang telah memperjuangkan bangsa kita untuk apa? Untuk mencapai kemerdekaan. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana perjuangan mereka yang sangat luar biasa. Mereka harus berkorban, ada yang harus meninggal, dan usaha mereka tidak sia-sia. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, bendera merah putih dikibarkan. Dan bendera itu masih terus berkibar sampai hari ini. Bahkan besok hari juga akan dikibarkan dalam upacara memperingati hari ulang tahun negara kita yang ke-75 tahun. Nah, adik-adik, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang sudah kita baca tadi itu bercerita tentang bagaimana memperoleh kemerdekaan, kebenaran yang memerdekakan. Itu artinya untuk merdeka, anak-anak semua harus percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab hanya di dalam Yesus saja kita akan merdeka. Dan ketika kita berbuat dosa, itu artinya kita belum merdeka. Kita masih hidup di dalam dosa, masih menjadi hamba dosa. Bagaimana kita bisa merdeka atau bebas dari dosa? Maka kita harus menerima dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ketika adik-adik sudah merdeka, menerima dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu penting bagi adik-adik bagaimana kita mengisi kebebasan itu, kemerdekaan itu. Sama seperti kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, kita harus mengisi kemerdekaan itu dengan apa? Dengan belajar, dengan berdoa, takut akan Tuhan. Sama seperti kesaksian teman kita tadi, Nelson Bohang, yang bercita-cita untuk menjadi seorang apa? Seorang tentara. Nah, di situ dia menyaksikan bahwa dia bercita-cita ingin jadi tentara, dan dia harus berjuang keras, belajar, berdoa, dan takut akan Tuhan untuk mencapai cita-citanya. Nah, di dalam ayat yang ke-36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi ayat firman Tuhan ini akan menjadi ayat hafalan kita atau ayat emas bagi anak-anak semua. Dan di akhir renungan nanti kita akan membaca bersama-sama dan juga menghafalkan ayat firman Tuhan ini. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita mengisi kemerdekaan kita.
apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Maka kita menghargai kemerdekaan itu. Kita hidup di negeri yang sudah merdeka, dan kita punya tugas untuk mencapai tujuan kita, untuk mencapai cita-cita kita. Maka kita harus belajar. Banyak anak-anak di luar sana, teman-teman kita di luar sana, untuk bersekolah mereka harus berjuang keras. Mereka harus melewati jembatan yang panjang untuk menuju ke tempat belajar. Dan juga di era sekarang ini, belajar jarak jauh harus mencari signal supaya mereka bisa belajar. Ini merupakan tantangan bagi kita, anak-anak Tuhan yang hidup di era kemerdekaan ini. Bagaimana kita bisa mengisi kemerdekaan itu? Kita harus belajar, berusaha, bekerja keras, membantu orang tua kita. Dan juga jangan lupa untuk berdoa. Berdoa untuk siapa? Untuk diri kita sendiri supaya cita-cita kita tercapai. Berdoa untuk orang tua kita. Berdoa bagi bangsa dan negara kita yang pada besok hari akan memperingati hari ulang tahun yang ke-75 tahun. Nah, itu penting bagi kita sebagai anak-anak semua yang ada di rumah. Kita mengisi kemerdekaan yang Tuhan sudah beri kepada kita dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang berguna. Dan Bapak Kapten percaya bahwa anak-anak semua pasti diberkati oleh Tuhan dan pasti akan berhasil apapun yang dicita-citakan. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka! Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan menghafalkan ayat emas kita hari ini di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-36. Bapak Kapten dulu baca, kemudian berikutnya kita akan baca bersama-sama ya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi adik-adik yang di rumah, mari kita baca bersama-sama ayat emas kita. 1, 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yohanes 8 ayat 36. Dihafalkan ya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan beri kepada kami. Kami boleh bersama-sama berbakti kepada Tuhan dalam rangka memperingati hari ulang tahun negara kami Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Terima kasih ya Tuhan Yesus, sebab kami boleh diberkati. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, juga mendengarkan kesaksian dari teman kami Nelson Bohan. Kiranya apa yang kami lakukan pagi hari ini boleh memuliakan nama Tuhan, dan kami pun benar-benar dimerdekakan, dan kami pun menjadi orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Ya Bapa di dalam sorga, hamba berdoa bagi semua anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada, biarlah mereka diberkati oleh Tuhan. Berkati tumbuh kembang mereka, berkati pendidikan mereka, berkatilah masa depan mereka, cita-cita mereka, dan juga Tuhan memberkati kedua orang tua mereka, sehingga anak-anak sekolah minggu boleh bersukacita di dalam Tuhan, menjadi anak yang baik, anak yang mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang baik dan berguna, sehingga mereka boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengakhiri semua rangkaian ibadah sekolah minggu saat ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus memberkati semua anak-anak sekolah minggu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Kapten pada pagi hari ini. Dan jangan lupa ayat masnya ya, tetap kita hafalkan di rumah.
Dan kemudian dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kakak meminta adik-adik yang ada di rumah membuat suatu kreasi, atau kita akan membuat gambar yang bertemakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Kemudian adik-adik yang ada di rumah tuliskan doa atau harapan adik-adik untuk bangsa dan negara yang kita cintai ini. Hasil gambar akan dikumpulkan atau difoto dan akan dikirimkan melalui grup WA orang tua. Tuhan Yesus memberkati kita. Merdeka!